Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, kali ini saya akan membahas mengenai gramatik, yaitu kasus dalam bahasa Jerman. Ada beberapa kasus yang harus diketahui dan dipelajari kalau misalnya kalian ingin belajar bahasa Jerman. Yang pertama, kita membahas kasus nominatif terlebih dahulu, oke? Nah, ini untuk video kali ini khusus membahas kasus nominatif, artikel, dan nomen. Nomen apa itu nomen? Nomen adalah kata benda. Artikel, kita ketahui bahwa artikel dalam bahasa Jerman itu ada maskulin, feminim, netral, dan plural. Oke, seperti yang telah saya sebutkan, maskulin artikelnya adalah der, feminim artikelnya die, netral artikelnya das, plural artikelnya die. Nah, untuk nomen, semua nomen itu harus diikuti dengan huruf kapital atau huruf besar. Kenapa demikian? Karena memang begitu aturannya dalam bahasa Jerman. Also, der bestimmte Artikel. Silakan perhatikan kursor yang saya gerakkan. Der bestimmte Artikel. Nanti juga akan mempelajari tentang unbestimmte Artikel. Tapi itu nanti, sekarang kita fokus ke bestimmte Artikel terlebih dahulu. Der Student wohnt in Passau. Pelajar laki-laki itu tinggal di Passau. Kenapa di sini der? Karena kita tahu bahwa si pelajar ini tinggalnya di Passau. Die Reporterin wohnt in Köln. Reporter perempuan itu, die Reporterin wohnt in Köln. Tinggalnya di Köln. Das Mädchen wohnt in München. Das Mädchen wohnt in München. Ini untuk artikel netral. Mädchen artikelnya adalah das, maka menjadi das Mädchen. Die Studenten lernen Deutsch. Kenapa di sini di? Karena plural, Studenten. Pelajar-pelajar itu belajar bahasa Jerman. Untuk di plural dan feminim itu sama. Untuk di yang feminim itu hanya satu atau tunggal, sementara di plural lebih dari satu. Oke. Substantif immer Großschreiben. Seperti yang pernah saya sebutkan bahwa nomen itu harus diikuti oleh huruf kapital di awal hurufnya. So, Wein, Bier, Mehl, Orangensaft, Tee, Mineralwasser, Brot, Schule, Supermarkt, Kino, Reporterin, Mechaniker. Silahkan ini ditentukan artikelnya apakah dia maskulin, feminim, netral, atau plural. So, ini harus dihafalkan, tidak ada rumus simple bagaimana menentukan suatu nomen itu artikelnya apakah dia plural atau feminim. Harus sering-sering diingat dan harus sering mengerjakan soal supaya tahu penggunaannya. So, jetzt der Plural. Ingat satu lagi bahwa coba diperhatikan. Di sini ada das Fenster, der Mantel. Dan semua artikel plural itu harus menjadi di. Terserah, is egal apakah artikel sebelumnya itu das, der. Kalau misalnya dia plural, artikelnya harus di. Contoh, das Fenster, die Fenster. Fenster itu jendela ya. Der Mantel, die Mantel. Mantelnya lebih dari satu. Der Tisch, die Tische. Mejanya lebih dari satu, banyak meja karena ini plural. Der Schaf, die Schäfte. Das Kind, die Kinder. Nah, ingat, tidak semuanya perubahan untuk artikel di ini nomennya mengikuti. Ada yang penambahan e, ada yang penambahan er,
ada yang penambahan en perubahannya seperti Frau menjadi Frauen. Terus kemudian seperti Mantel, A-nya menjadi A umlaut. Kemudian Studentin menjadi Studentinnen. Ini untuk pluralnya, pelajar-pelajar perempuan. Auto menjadi Autos untuk pluralnya, ada penambahan S. Nah, perubahan-perubahan ini harus kalian hafalkan. Kenapa? Karena emang gak ada rumusnya dalam bahasa Jerman. Bagaimana cara merubah suatu nomen dari dari tunggal menjadi plural gitu. Sampai sekarang saya belum menemukan bagaimana cara untuk menentukannya. Yang paling penting yaitu kalian harus menghafalkan. Apakah misalnya tish menjadi tisha atau tishen atau tish. Itu perubahannya harus diketahui untuk pluralnya. Oke, masih banyak sekali perubahan artikel plural. Nah, ini hanya sedikit contoh. Kalian bisa belajar dan ditambah tabelnya kalau bisa ya. Jadi di list sendiri apakah ini termasuk plural ataukah feminim atau maskulin. So, jetzt Kafe, teh, mil, Wasser, Musik, etc. Atau bisa disebut juga dalam bahasa Jerman und so weiter. Meins, keins, plural, of, kein artikel. Jadi untuk kafe, teh, mie, Wasser, dan musik itu nggak ada pluralnya atau bahkan sering nggak ada artikelnya. Paul trinkt Bier, ini general. Paul trinkt das Bier, ein bestimmter Bier. Ein bestimmtes Bier, das Bier. Nah, untuk Übung 2, ini kamu harus tahu nih untuk perubahan der Lehrer menjadi pluralnya harus ditulis. Semua plural artikelnya di. Tadi saya sudah jelaskan semua plural artikelnya di. Yang paling harus kamu ketahui apakah perubahan nomennya ini ada penambahan e atau en atau s atau yang lain. Silakan ini dikerjakan. Kalau bisa, kalau untuk teman-teman yang mengikuti video saya, untuk video Jerman Schule ya khususnya, silahkan sediakan buku dan alat tulis. Jadi setiap video baru yang saya upload bisa diikuti dengan baik. Jadi nggak hanya dilihat, nggak hanya didengarkan, tapi juga ikut ditulis. Apalagi untuk teman-teman yang mengikuti belajar bahasa Jerman gratis. Oke, ini sangat penting sekali karena untuk kalian yang belajar private atau misalnya langsung kursus bersama kami, dengan kalau private atau misalnya kursus tentu lebih kita fokuskan lagi, lebih kita prioritaskan lagi. Tapi untuk teman-teman yang belajar melalui video harus bisa dengan mandiri menentukan materi-materinya, harus bisa sendiri menulis. Misalnya gramatik untuk ini gramatiknya untuk artikel dan bestimmte artikel. Ada tulisannya tersendiri. Jadi di saat belajar atau misalnya kalian mengikuti ujian tanpa kursus bahasa A1 itu juga mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Bisa saja kalian lulus untuk sertifikat S1. Yang paling penting kalau mengikuti video saya, silahkan ditulis setiap gramatiknya. Ditulis di buku menjadi catatan tersendiri. Oke, saya akan jelaskan untuk materi berikutnya. Nah, sekarang saya akan membahas unbestimmte Artikel. Unbestimmte Artikel ini berkaitan dengan bestimmte Artikel seperti penjelasan yang sebelumnya. Jadi harus diingat artikel-artikel di bestimmte Artikel. So, apa itu unbestimmte Artikel? Perbedaannya apa dengan bestimmte Artikel? Unbestimmte Artikel itu belum jelas, masih istilahnya masih abu-abu warnanya. Tapi kalau misalnya bestimmte Artikel itu udah jelas siapa yang punya, apa namanya, di mana lokasinya itu udah jelas. Nah, di sini untuk diketahui unbestimmte Artikel itu ada ein, eine, dan ein. Kalau misalnya di bestimmte Artikel, maskulin itu menjadi der.
tapi di unbestimmte Artikel menjadi ein. Kalau misalnya di bestimmte Artikel, maskulin itu der, tapi di unbestimmte Artikel menjadi ein. Apa itu arti ein, eine, dan ein ini? Artinya adalah sebuah. Sebuah. Feminim, bestimmte Artikelnya die. Kalau unbestimmte Artikel menjadi eine, yang artinya juga sebuah. Karena gendernya feminim, maka menjadi eine. Neutral, unbestimmte Artikelnya ein. Untuk bestimmte Artikel yaitu das. Nah, pluralnya mana? Plural untuk unbestimmte Artikel itu nggak ada. Kenapa? Saya pernah menyebutkan bahwa ein, eine ini artinya adalah sebuah. Sementara plural itu adalah lebih dari satu. Tidak mungkin ada sebuah-sebuah dalam kalimat. Maka untuk plural contohnya buh menjadi Bücher. Kita udah tahu dengan sendirinya mengetahui bahwa di sini pluralnya yaitu buku-buku. Tidak perlu disebutkan apakah unbestimmte Artikelnya menjadi, karena nggak ada unbestimmte Artikelnya ya, tapi ada langsung perubahan nomennya atau kata bendanya di sini. Nah, perhatikan ini yang di dalam kotak. Unbestimmte Artikel, keine Artikel. Unbestimmte plural, kein Artikel. Jadi nggak ada artikelnya. Contoh penggunaan unbestimmte Artikel. Was ist das? Apakah itu? Das ist ein Baum. Sebuah pohon. Kita nggak tahu ini baumnya ini apakah pohon apel, pohon anggur, pohon mangga, pohon durian. Kita nggak tahu. Maka menggunakan unbestimmte Artikel. Seperti itu. Ini adalah sebuah pohon. Masih sebuah. Maka menggunakan ein untuk perubahan bestimmter Artikel. Seperti itu untuk penggunaannya. Nah, untuk plural, kita jelaskan untuk plural, was ist das? Was ist das? Das sind Bücher. Kenapa di sini sind? Karena untuk untuk Bücher ini lebih dari satu atau plural. Maka to be-nya menggunakan sind plural. Das sind Bücher. Sementara yang ini Baum artikelnya der untuk bestimmte Artikel, karena ini belum jelas pohonnya apa, siapa yang punya, jenisnya apa, maka menggunakan unbestimmte Artikel. Der bestimmte Artikel di saat berubah menjadi unbestimmte Artikel menjadi ein. Nah, untuk Bücher ini lebih dari satu atau plural, maka menjadi tambahan atau perubahan to be-nya yaitu sind. Nggak ada ein, eine, unbestimmte Artikelnya nggak ada untuk plural. Tapi ada to be sind yang mengikuti untuk pluralnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat Übung 4. Beispiel, was ist das? Baum, das ist ein Baum. Kita udah jelaskan. Stuhl. Kita harus tahu terlebih dahulu, apa ini artikel dari Stuhl? Apa artikel dari Haus? Apa artikel dari benda-benda yang ada di soal ini? Untuk bisa menentukan unbestimmter Artikelnya. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Stuhl itu artikelnya adalah der. Der Stuhl. Contoh, was ist das? Das ist ein Stuhl. Kenapa ein? Karena dia der artikel Stuhlnya. Nah, ini silahkan kalian lanjutkan dari soal B sampai L ya, silahkan dikerjakan. Kalian harus tentukan terlebih dahulu apakah ini artikel bestimmte artikelnya untuk benda-benda ini untuk bisa merubah ke unbestimmte Artikel. Okay. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.